Ma yaumul 'id indaka ya imam? Kata seseorang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa arti hari raya untukmu wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab, yom talqa rabbak, hari di mana engkau berjumpa dengan Allah sedangkan Allah ridha kepadamu. Hari raya yang sesungguhnya adalah hari di mana kematian datang menjemput kita sedangkan Allah ridha kepada kita. Kalau hari raya yang kayak begini nih, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, ada hari-hari raya yang lain nih. Hari raya hari lahirnya Nabi Muhammad, hari raya Isra Mi'raj, kan begitu ya? Walaupun yang diperintahkan sholat sunnah secara khusus, sholat sunnah hari raya itu hanya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tapi dalam Islam ada banyak hari-hari raya yang artinya adalah ada banyak hari-hari di mana kita dianjurkan untuk berbahagia, untuk bersukacita di hari-hari tersebut. Akan tetapi sejatinya hari raya adalah hari di mana saat datang kematianmu, kamu keluar dari atas muka bumi ini dalam keadaan menang, dalam keadaan juara, dalam keadaan berbekal iman Islam, dalam keadaan berbekal cinta, dalam keadaan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan husnul khatimah. Itu hari raya yang sebenarnya. Dan saya berharap semoga semua yang hadir di tempat ini mendapatkan hari raya tersebut. Jangan ada sesiapapun di antaramu. Saya meminta kepada Allah dengan sepenuh ketulusan. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semua yang hadir di majelis ini, ya Allah, saat datang kematiannya, matikan semuanya dalam keadaan beriman, dalam keadaan membawa Islam, dalam keadaan membawa cinta kepadamu, dalam keadaan membawa cinta kepada Nabi Muhammad, dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, hal yang paling penting buat kita minta sama Allah, hal yang jangan sampai kamu lewatkan dalam hidupmu untuk berdoa, hal paling serius untuk kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya sekalian, saya ingat dulu saya tinggal hampir 5 tahun di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Orang-orang di sana tuh saling berpesan dengan doa, istaunat bidoa gitu, istaunash bidoa. Kalau ketemu sama orang, salaman, ucap salam, kemudian mereka bilang, doain saya ya, usik bidoa. Saya pesan sama kamu, saya minta kamu doain saya. Saya seringkali penasaran karena memang pengen banyak belajar. Jadi saya sering tanya sama mereka, kalau keadaannya memungkinkan, kalau ada orang pesan sama saya, istaunak bidoa gitu, saya akan tanya, apa yang harus saya doakan untukmu? Apa yang harus saya doakan untukmu? Baik, teman-teman sekalian, saya tanyakan kepada sebagian orang yang meminta atau berpesan kepada saya untuk mendoakan dia, saya bilang, saya mesti doain apa buat kamu? Dan hampir semuanya ketika saya bertanya seperti itu, mereka bilang
Zaili bihusnil khatimah. Doakan saya biar matinya husnul khatimah. Hal yang sangat berbeda dengan yang saya dapati ketika saya di Indonesia. Kalau ada orang gitu kan, Ustazah doain ya. Doa apa nih? Doain biar sehat. Doain biar rezekinya lancar. Atau doain biar anak saya keterima di sekolah favorit yang dia mau. Doakan biar suami saya gak kawin lagi. Ternyata umat Islam di negeri ini belum terlalu paham tentang apa yang prioritas untuk mereka berdoa. Buat doa, buat minta sama Allah masih harus perlu banyak belajar teman-teman. Sebab apabila kamu hidup dikasih sehat, sebab apabila kamu hidup lancar rezekinya, jadi orang kaya, apapun yang kamu mau tersedia. Sebab jika kamu hidup punya anak-anak yang sekolahnya berhasil, sampai dengan mereka mendapatkan pekerjaan yang mapan. Sebab apabila kamu hidup di atas muka bumi, punya suami yang sayang, tak berpaling hati darimu, tidak buka cabang di mana-mana. Akan tetapi di saat kamu mati dengan tidak membawa iman dan Islam. Tak ada arti dari semua yang kamu miliki di atas muka bumi ini. Kalau sampai saat ajal datang menjemputmu dan iman telah keluar dari dalam hatimu, sangat berkemungkinan apapun yang kamu punya menjadi sia-sia belaka. Sangat menjadi penyesalan dalam hidupmu. Tak ada artinya teman-teman sekalian. Tak ada artinya. Maka yuk muslimah, mukminah, saudariku sekalian, pikirkan. Untuk saat di mana Israel datang menjemputmu, setiap kali keinginan-keinginan dunia begitu bergemuruh dalam hatimu, setiap kali hatimu merasa begitu cemburu, setiap kali hatimu merasa dirundung kesedihan yang luar biasa, setiap kali hatimu berambisi terhadap keinginan-keinginan duniawi, ingat-ingatlah, dunia ini esok atau lusa akan segera engkau tinggalkan. Ingat-ingatlah, dunia ini sementara, teman-teman sekalian. Senengnya sementara, susahnya sementara, bahagianya sementara, dukanya sementara, bangganya sementara, kecewanya sementara, cemburunya sementara, luka hatimu sementara. Semua yang ada di atas muka bumi ini sifatnya sementara. Sementara. Kalau ada orang cinta sama kamu, cintanya juga sementara. Kalau ada orang benci sama kamu, bencinya juga sementara. Kalau kamu seneng habis punya rumah baru, senengnya juga sementara. Yang baru akan menjadi lama. Yang baru akan menjadi lama. Yang muda akan menjadi tua. Maka terhadap urusan dunia tidak usah berlebih-lebihan. Seringkali saya sampaikan, terhadap apapun yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Terhadap apapun yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian.
Sampai segala cara kamu halalkan, jangan Bu. Sampai segala cara kamu halalkan demi untuk membuat hati suamimu kembali kepadamu. Jangan Dek. Sampai segala cara kamu halalkan untuk bisa mendapatkan cinta dari seorang laki-laki. Mohon maaf, sampai harga diri kamu gadaikan, sampai keperawanan kamu berikan. Jangan Dek. Jangan. Jangan pernah bela mati-matian sesuatu yang akan jadi penyesalanmu ketika kamu masuk ke dalam alam kuburmu. Mari belajar untuk menjadi hamba Allah yang soleha. Tiap kali diri dipengaruhi oleh perasaan-perasaan emosional, entah itu ambisi terhadap dunia, kepengen punya ini, kepengen punya itu, ingetin, wahai diri, kita bakal mati. Tiap kali perasaan hati dipenuhi dengan emosional cemburu kepada suamimu misalnya, ingetin diri, wahai hati, kita bakal mati. Ketika hati merasa putus asa atas hajat yang tidak diijabah Allah Ta'ala, ingetin, wahai diri, kita bakal mati. Terhadap berbagai macam urusan di atas muka bumi ini, ingetin terus hatimu bahwasanya satu hari nanti kita akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bukan kapan, masalahnya bukan di mana, enggak seberapa penting waktunya, enggak seberapa penting tempatnya. Masalahnya adalah saat kamu mati, adakah Allah ridha padamu sehingga dibukakannya pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kasih sayang untukmu, ataukah sebaliknya Allah murka padamu sehingga ditutupnya pintu rahmatnya darimu, sehingga Allah pun tak berkenan untuk menerimamu. Saudariku sekalian, jika sampai saat mati Allah tak berkenan menerima kita, kemana kita akan pergi? Jika saat rohmu keluar dari atas muka bumi ini, kamu terusir dari pintu kasih sayang Allah, kamu terusir dari rahmatnya Allah, di pintu siapakah kamu akan mengetuknya? Di pintu siapa kamu akan datang? Bukankah kematian tak lain tak bukan hanya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala yang darinya kamu berasal? Bukankah kematian adalah makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kita semua milik Allah dan kita hanya akan kembali kepada Allah. Kita hanya kembali kepada Allah. Kita hanya berpulang kepada Allah. Saat kamu mati, kamu pulang kepada Allah. Saat kamu mati, kamu kembali kepada Allah. Kalau kamu diusir dari pintunya Allah, kemana kamu akan pergi? Jika kita diusir dari pintunya, kemana kita akan pergi? Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anakku sayang, mari sedari sekarang kita memantaskan diri agar di saat kita pulang,
Allah berkenan menerima kita dengan penuh keridhaan. Mari di sisa hidup kita, yang entah apakah tersisa setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, atau bahkan sebulan, 2 bulan, kita nggak tahu berapa sisanya. Mari membuat diri layak untuk menjadi seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita dan berkenan menyambut kita dengan penuh kasih sayang. Sebab saat kematian akan menjadi salah satu dari 2 hari bagimu. Adakah ia menjadi hari raya? Ataukah ia jadi hari paling menderita bagimu? Adakah ia menjadi saat pesta? Ataukah ia menjadi saat duka? Kalau sampai kamu mati su'ul khatimah, mau minta tolong sama siapa? Kalau sampai iman tercerabut dari dalam hatimu di saat-saat kematianmu, kamu mau berharap dari siapa? Kalau sampai Allah meninggalkanmu di saat kematianmu, siapa lagi yang bisa kamu harap, saudariku sekalian? Tak ada sesiapa. Tak ada sesiapa. Karenanya dalam sisa hidupmu jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan mau meninggalkan Allah di sisa hidupmu, agar kamu tidak pernah ditinggalkan Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Saat kematian, saudaraku sekalian saya muliakan, ada banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat kematiannya adalah saat pesta baginya. Sebaliknya ada banyak orang-orang yang saat kematiannya adalah saat paling mengerikan dalam kehidupannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang matinya su'ul khatimah. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid pernah bercerita. Kata beliau, ada seseorang tinggal di Madinah. Dari sejak lahir sampai mati di Madinah. Hari-harinya di Masjid Nabawi. Sampai dengan dia tua, tinggalnya di Madinah. Kalau dia lagi ada di dalam kota, gak keluar kota. Tiap waktu sholat, dia sholat di Masjid Nabawi. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Gak telat. Dia senang ada di Masjid Nabawi, dia senang sholat berjamaah. Meninggal dunia di Masjid Nabawi, maksudnya meninggal dunia di kota Madinah, disolati di Masjid Nabawi, kemudian dikuburkan di Baqi'. Saudaraku sekalian, dikuburkan di Baqi'. Akan tetapi setiap kali jenazahnya dihadapkan ke arah kiblat, jenazahnya ngebalik, nggak mau ngadep arah kiblat. Dihadapin lagi ke arah kiblat, ngebalik lagi. Pelan-pelan dihadapin lagi ke arah kiblat, ngebalik lagi. Ganjel. Diganjal pakai batu, ngebalik sama batu-batunya. Ganjel pakai kayu, ngebalik sama kayu-kayunya. Diganjel pakai besi, balik mau besi-besinya. Ditanyakan kepada syekh pada zaman tersebut, dihadirkan. Ya syekh, ini begini keadaannya, gimana nih syekh? Kata syekhnya, ma'arada rabbuka illa bi'adha fakhallu. Allah emang maunya kayak begitu, udah biarin aja. Kita gak bisa bikin apa-apa terhadap maunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini artinya apa ya Syekh? Syekh tersebut menjawab, innahu laisa min ahlil kiblah. Artinya orang ini bukan termasuk dari ahli kiblat. Artinya orang ini bukan termasuk umat Nabi Muhammad. Artinya orang ini mati bukan termasuk di antara umat Islam. Disolatkan di Masjid Nabawi, dikuburkan di Baqi. Kenapa Syekh sebabnya? Syekhnya bilang kalau itu saya nggak tahu. Silahkan tanyakan kepada keluarganya. Yang biasanya kenal sama orang kan yang paling dekat sama dia kan. Maka ditanyakanlah kepada istrinya dan anak-anaknya. Istrinya bilang suami saya soleh. Suami saya sholat nggak tinggal, sedekah nggak kurang, haji umroh. Suami saya nggak kurang-kurang ngasih nafkah sama anak-anak. Suami saya nggak kurang-kurang ngasih nafkah kepada istri, penuh tanggung jawab. Suami saya nggak pernah ngerebut harta orang lain. Suami saya nggak berani terhadap yang haram-haram. Akan tetapi memang meskipun setiap hari sholat di Masjid Nabawi, tak pernah sekalipun dia datang berziarah ke makam Nabi Muhammad. Hatinya kosong dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dia lupa, dia tak sadar bahwasanya Masjid Nabawi tidak akan menjadi Masjid Nabawi kalau tidak karena Nabi. Dia lupa bahwa Masjid Nabawi tak akan berlipat ganda fadilah solatnya kalau saja tidak karena baginda Nabi besar Muhammad. Hati yang kosong dari cinta kepada Nabi, Allah tak berkenan menerima semua ibadahnya. Hanya akan ditolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati sama rasa hati teman-teman. Terutama hati-hati sama kebencian terhadap orang soleh. Saya mau cerita. Emang dari tadi juga ada cerita ya. Di kampung kami di Indramayu ada makamnya Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf, kakek saya. Sebenarnya tepatnya kakeknya kakek saya. Ya, saya generasi kelima dari beliau. Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf, seorang ulama, seorang soleh, seorang wali min auliyaillah. Dikuburkan tidak jauh dari rumah kami, rumah orang tua saya. Makam beliau di masa saya kecil itu belum ada bangunannya, baru masih, seingat saya baru dipagerin aja. Yang ternyata yang magerin juga abah saya, karena kalau ada kucing lewat di atas kuburnya, kucingnya mati. Kalau ada ayam lewat di atas kuburnya, ayamnya mati besoknya. Akhirnya biar nyelamatin binatang-binatang nih biar gak pada mati gitu, sama abah dikasih pagar. Kasih pagar, cuman pagar gitu aja biar binatang gak lompatin atau gak lewat di atas kuburnya. Satu waktu masjid depan rumah, di masjid depan makam mau dilebarin. Dan kalau dilebarkan itu, kalau melebarnya ke kanan, itu jadi bentuknya nggak bagus gitu. Akhirnya mereka pamitan kepada abah saya dan kepada paman saya, abangnya umi saya, untuk dilebarkan ke depan, yang artinya dengan menggeser atau memindahkan makam. Jadi makam walinya mau dipindahin gitu. Makamnya Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf. Mereka pun rapat memanggil abah saya dan paman saya ini. Mereka bilang,
kita izin nih makamnya ini mau dipindahkan ke pemakaman para habaib. Karena di situ makamnya tuh sendirian juga gitu. Jadi mereka bilang mau kita pindahin aja lah makamnya dan makam di sekelilingnya yang memang ada juga makam beberapa orang yang lain gitu. Tapi yang maksudnya makam yang didatengin, makam yang dianggap sebagai wali itu adalah makam beliau. Abah saya sebagaimana paman saya menjawab dengan jawaban yang sama. Kami nggak berani. Urusan mawali ini bukan urusan kita, teman-teman. Wali ini kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian sangka orang yang mati di jalan Allah, nah ini baru mati syahid aja udah mulia dan enggak mati di jalan Allah ini. Janganlah kalian sangka orang yang matinya di jalan Allah, para ulama, para syuhada itu mati, mereka hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Jadi abah dan paman saya bilang kita nggak berani, kami nggak berani. Kami akan istikharah dulu. Biarkan yang di dalam makam memberikan jawaban mau apa enggak dipindahin. Ibu-ibu kalau nempatin satu rumah, kita rumahnya memang udah betah di situ, mau dipindahin kan nggak seenak-enak itu juga ya Bu. Ini apalagi waliullah, kasih Allah gitu. Ada satu orang dari pengurus di masjid tersebut gitu. Dengan bahasa merendahkan, dengan bahasa meremehkan dia bilang kayak begini. Allah udah mati ini cungkil aja beres. Udah mati ini cungkil aja beres gitu, dengan isyarat tangannya tuh kayak yang meremehkan sekali. Ya. Kemudian meeting pun atau rapat pun selesai, gitu kan ya? Dengan tetap pemikiran bahwa kita nggak berani untuk melakukannya. Kami akan beristikharah, minta jawabannya. Dapat beberapa hari kemudian teman-teman, warga sekitar dihebohkan dengan keadaan si orang yang tadi ngomong kayak begitu ditemukan gantung diri di kamarnya, mati bunuh diri. Kita nggak tahu, serem. Jangan berani-berani deh sama para walinya Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Imam Malik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada seseorang ayah hatinya nih nggak punya pengagungan terhadap agama. Walaupun dia hidup dengan kelihatannya biasa-biasa aja gitu. Tapi hatinya tuh gak punya penghormatan terhadap agama, gak punya penghormatan terhadap ulama dan lain sebagainya. Anaknya pulang dari madrasah. Ini ada banyak nih, hati-hati nih. Kita nih kadang-kadang kalau anak sekolah SD, sekolah SMP, sekolah umum, kita muliain gitu kan. Seragamnya mesti bagus, sepatunya juga kita beliin gitu kan. Tapi giliran anak sekolah madrasah, sendalnya sendal jepit, nggak jelas warna seragamnya. Kalau urusan bayar SPP sekolah umum, waduh luar biasa, cepetnya baru tanggal berapa udah kebayar. Tapi giliran urusan madrasah SPP-nya nunggak 3 bulan. Gak apa-apa lah, gak dibayar, biarin ini ustadz mah mesti ikhlas. Ada tuh yang model begitu. Hati-hati, hati-hati. Masalahnya ada pada kamu menghormati ilmu agama seperti apa gitu. Jangan sampai nih kayak si bapak ini. Anaknya pulang madrasah dengan bangga. Anaknya bilang, abah, bah atau bapak, tadi pak di sekolahan pak, saya dong pak diajarin sama guru untuk bersiwak. Pakai kayu siwak gosok gigi pak. Katanya kalau kita pakai siwak itu pak sebelum sholat, sholatnya berlipat ganda pahalanya. Nih pak kayunya dibagi-bagiin, kayu siwak pak. Bapaknya bilang, coba lihat sini nak, lihat sini nak. Kasihin sama bapaknya digini nih.
Apaan ini mana? Ini nih pantasnya buat ngelempar anjing. Kayu beginian, ini kalau bapak dikasih nih, ini buat ngelempar anjing nih. Serius sekalian, istrinya sedang hamil. Istrinya kemudian melahirkan pada suatu malam di rumah mereka. Anaknya lahir, mukanya kayak anjing. Dia sedih, dia kecewa, dia murka, dia muntah melihat anaknya lahir seperti itu. Kemudian dia pun ngambil pedang, dia bunuh anaknya. Dia luar biasa sakit hatinya, keselnya, marahnya. Habisnya dia bunuh anaknya, dia pun kemudian bunuh dirinya. Guru kami Sayyidil Habib Umar yang menceritakan kisah ini mengatakan, ini disebabkan karena hatinya kosong dari rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta kepada ajaran Allah, meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah, meremehkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, maka hati-hati terhadap hatimu. Jangan berani ngomong gak enak tentang para habaib. Jangan berani ngomong gak enak tentang para ustadz, para ustadzah. Jangan berani ngomong gak enak tentang orang-orang yang ikut serta membawa syiar agama ini kemana-mana. Jangan berani-berani ngomong gak enak tentang para ulama, tentang para orang-orang yang hafal Al-Quran. Bahkan jangan pernah meremehkan pondok-pondok pesantren yang benar-benar, yang bagus-bagus. Jangan pernah meremehkan para kiai, para ulama, para santri bahkan. Hati-hati. Kalau kamu mau bikin dosa, ibarat kata nih, ibarat kata dosa yang lain aja. Kalau kamu mau benci, ibarat kata nih, kamu mau benci, yang lain aja. Jangan berani benci seseorang yang dalam hatinya ada Allah. Jangan berani-berani benci sama orang-orang yang dalam hatinya ada Allah. Jangan berani-berani membenci orang-orang yang hidupnya sibuk sama Allah, yang hidupnya sibuk sama ajaran Allah, yang hidupnya sibuk mempelajari agama Allah. Jangan berani benci sahabat Nabi Muhammad. Kalau kamu hadir di satu majelis, orangnya jelek-jelekin sahabat Nabi Muhammad, buruan keluar dari majelis tersebut. Kalau kamu hadir di satu pengajian, orangnya menjelek-jelekan ibunda Nabi Muhammad, keluar dari majelis itu. Majelisnya orangnya menjelek-jelekan tentang sahabat Nabi Muhammad, bilang berani-berani tentang Sayyidah Aisyah, mengucapkan kata-kata yang tidak baik tentang Sayyidina Abu Bakar, tentang Sayyidina Umar, keluar dari majelis tersebut. Jangan sampai laknat Allah turun kepadamu. Jangan sampai murka Allah turun kepadamu. Mau orangnya jenggotnya sepanjang apapun, mau orangnya di belakang namanya ada pangkat-pangkat keilmuan LC, SAG, apapun itu bentuknya. Kalau dia di majelis berbicara, ibunda Nabi Muhammad di dalam neraka, keluar buru-buru dari majelis tersebut. Teman-teman, hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Innaha aminatal aminah. Ibunda Nabi Muhammad adalah Aminah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, rahimnya menjadi tempat tinggal manusia paling agung, baginda Nabi besar Muhammad. 9 bulan dalam kandungannya. Kalau kamu
mengiyakan ibunda Nabi Muhammad tempatnya di neraka. Saya khawatir di hari akhirat Allah hendak membuktikannya kepadamu bahwa yang layak masuk neraka bukan ibunda Nabi melainkan dirimu. Berhati-hatilah. Hati-hati. Jangan sampai iman tergadaikan, iman terkeluar dari hatimu karena ketidakmampuanmu untuk menjaga adab kepada hamba-hamba Allah yang soleh soleha. Semoga Allah tetapkan iman Islam di hati kita. Saat kematian bisa jadi saat paling menyeramkan teman-teman sekalian. Hati-hati, hati-hati. Termasuk dosa-dosa kita. Taubatilah dosa meski semenyenangkan apapun. Jangan sampai dosa membuatmu mati. Su'ul khatimah falna'udzubillah. Ada dulu di zaman dulu ini ya. Ini cerita juga pernah diceritakan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ada seorang pemuda, ada seorang pemudi perempuan, ya. Ada seorang perempuan lewat di sebuah jalanan. Zaman itu di kampung Arab nih ceritanya. Zaman itu belum banyak orang punya kamar mandi. Dia si perempuan ini saat lewat dalam keadaan kebelet. Saya nggak paham, kebelet pipis apa kebelet buang air besar gitu ya. Yang pasti dia lewat dalam keadaan seperti itu. Jadi dia akhirnya bilang gitu, sambil jalan dia bilang ainal hammam gitu. Ada seorang pemuda laki-laki, dia punya kamar mandi dalam rumahnya. Dia bilang, begitu hammam ta'al indi. Dia bilang, kamu pengen kamar mandi nih, yuk ke rumah saya. Si perempuan ini masuk ke dalam rumah laki-laki tersebut dan dia adalah perempuan yang gak pinter jaga diri teman-teman. Jadi dia tuh begitu keluar, dia buka di tempat tersebut, banyakan perempuan memang kalau keluar pakai cadar, pakai baju tertutup gitu ya. Dia begitu keluar dibuka cadarnya, begitu masuk dalam rumah, masih di hadapan laki-laki ini dibuka cadarnya, dia buka baju luarnya, abayanya, dia buka gitu sebagian besar dari auratnya sehingga yang kelihatan tuh kayak cuman baju atas sama kayak semacam rok pendek gitu. Dia pun masuk kamar mandi, laki-laki ini bengong ngeliat kulit mulusnya putih, cantik, rambutnya terurai gitu ya. Laki-laki ini pun terfitnah. Terfitnah maksudnya datang keinginan buat datang nafsu lah gitu. Ya. Nafsu apa namanya itu? Nafsu birahi gitu. Apapun lah itu bahasanya. Sehingga begitu si perempuan masuk kamar mandi, dia pun kunci-kunci pintu, kunci-kunci jendela, dia tutup-tutupin jendela dan pintu-pintu. Sampai perempuan ini keluar dari kamar mandi, dia bilang kamu gak bisa keluar. Dia singkirkan bajunya si perempuan ini. Kamu gak bisa keluar. Kayak mohon maaf ya, mau diperkosa nih sama laki-laki ini. Si perempuan rupanya adalah perempuan bandel, perempuan nakal, perempuan genit. Tak apalah bahasamu itu. Akhirnya perempuannya bilang kayak begini, oh kamu mau kita seneng-seneng nih, boleh aja, siapa takut, kamu ganteng juga kok dek. Dia bilang saya juga mau sama kamu. Siapa bilang saya gak mau sama kamu, saya juga mau sama kamu. Dideketin, pegang-pegang. Laki-laki ini bling satan, gak karu-karuan. Perempuan ini terus bilang gitu, cuman masalahnya saya lapar. Boleh gak kamu keluar dulu beriin saya gado-gado di ujung jalan?
Ya bukan gado-gado amat sih ya, pokoknya beli makanan lah gitu. Nah, jadi mikir, ada orang tukang jual gado-gado ya di Arab. Akhirnya dia bilang, oh gitu, baiklah kalau gitu. Iya enak juga ya. Laki-laki ini keluar teman-teman saya sekalian, ya perempuannya dipakai bajunya kemudian kabur. Laki-laki ini begitu masuk rumah, dapeti perempuan itu udah gak ada, nyeselnya sampai ubun-ubun. Bertahun kemudian laki-laki ini menikah, laki-laki ini punya anak. Bertahun kemudiannya laki-laki ini mengawinkan anak-anaknya, punya cucu. Sampai di umur 70-an tahun datang ajalnya teman-teman sekalian. Sholat, puasa, sedekah, benar sama istri, benar sama anak-anaknya, benar selayaknya muslim biasa. Akan tetapi masalahnya dia tidak pernah menyesali dosa yang satu itu. Dia setiap kali ingat kejadian itu bukannya nyeselin dosanya, astagfirullah kok pengen ya sama perempuan gak halal. Bukan, dia setiap kali ingat kejadian itu, ya ampun kok bego saya ya. Kok saya tinggalin tuh perempuan, kok gak saya kerjain tuh. Kenapa kok saya maunya ninggalin tuh perempuan gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, sampai di saat ajal datang menjemputnya, dia pun ditalkin, la ilaha illallah. Bukannya ngikutin talkinnya, dia malah bergumam gak jelas. Dulu ada perempuan nyari kamar mandi. La ilaha illallah. Saya punya kamar mandi, saya tunjukin kamar mandinya. La ilaha illallah. Gak bisa lisannya berucap kalimat la ilaha illallah. Sampai sematinya teman-teman sekalian. Hati-hati sama dosa. Kita taubatin. Kita kalau doa minta ampunan sama Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Yang saya tahu, yang saya nggak tahu. Karena kadang-kadang ada dosa yang kita bahkan nggak tahu, tapi di sisi Allah ia menjadi penyebab Allah murka kepada kita. Jangan sampai ada yang begitu. Ada dosa-dosa yang kita ngerjainnya begitu aja kepada orang tua kita, kepada suami kita, kepada tetangga kita, kepada orang lain. Akan tetapi rupanya nilainya di sisi Allah begitu besar sehingga menghalangkan iman untuk tetap berada di hati kita saat kematian. Mari kita bilang sama Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Kita minta kepada Allah, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad, manusia paling tercinta di sisimu, balligh maqasidana, kabulkanlah hajat kami, waghfir lana ma madha, ampunilah segenap dosa-dosa kami. Apapun yang telah berlalu dari dosa-dosa kami ya Allah, yang kami tahu, yang kami enggak tahu, yang kami sadar, yang kami enggak sadar, waghfir lana ma madha, ampunilah semuanya yang telah berlalu dari dosa-dosa kami. Ya wasi'al karami, wahai zat yang paling luas kedermawanannya. Kematian bisa jadi saat paling mengerikan
bagi kehidupan seseorang. Dan bisa jadi saat pesta, saat hari raya, saat paling berbahagia bagi kehidupan orang lain. Kita berharap semoga kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Kematiannya menjadi saat paling pesta. Ada dulu seorang perempuan solehah, luar biasa. Solehah, tercinta di hati suaminya, tercinta di hati anak-anaknya, tercinta di hati semua orang. Saat dia meninggal dunia, keluarganya nangisin semuanya. Saat sakaratul maut, orang kan sakaratul maut ada masanya itu kan ya. Ketahuan kan kalau orang ini lagi sakaratul maut gitu. Nah itu yang katanya Nabi Muhammad, la ilaha illallah laqinu biha mautakum. Kalimat la ilaha illallah talkinkanlah untuk orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian. Kita kalau tahu ada orang lagi sakaratul maut, bacakan surat Ar-Ra'du, bacakan surat Yasin, itu mempermudah keluarnya ruh. Dan juga mesti ada orang kalau udah tahu nih udah lagi saat-saat paling terakhir gitu. Udah nafasnya udah mulain jarang-jarang, kemudian kakinya udah mulai dingin, itu berarti ruhnya udah nggak ada di kaki tuh Bu tuh. Biasanya kakinya juga lebih apa tuh namanya? Ya lemes ya, kakinya nggak lagi tegang gitu karena udah nggak ada ruhnya lagi tuh. Itu kan ruhnya udah jalan tuh, udah keluar sebagiannya. Nah itu saat seperti itu la ilaha illallah kata Nabi Muhammad, laqinu biha mautalkum, talkinkan di telinga orang yang sedang meninggal dunia di antara kalian. Sedang sakaratul maut di antara kalian. Nah ini ada seorang perempuan sangat-sangat soleha, tercinta di hati keluarganya. Di saat dia sedang sakaratul maut, keluarganya nangis semuanya, nggak ada yang talkin kalimat la ilaha illallah. Kan orang sakaratul maut tar kayak sadar, tar kayak gak sadar kan gitu ya. Di saat dia lagi sadar, dia liatin keluarganya pada nangis semuanya. Dan beliau sadar bahwa beliau sedang sakaratul maut, jadi beliau bilang, ngapain kalian pada nangis? Kalian tuh mestinya mentalkin saya. Kayak gini loh, la ilaha illallah. Keluarganya pada nyautin, la ilaha illallah. 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 Meninggal dunia. Jadi bukan keluarganya nalkin dia. Keren. Yang mau meninggal dunia malah justru mentalkin orang yang hidup. Masya Allah. Husnul. Di Sewun beberapa tahun yang silam ada seorang ulama, ketika diceritakan disebutkan namanya, maaf nih lupa namanya, tapi ini ada salah satu cerita yang diceritakan Sayyidil Habib Umar bin Hafid dalam salah satu majelis beliau tentu saja. Beliau ada cerita teman-teman. Jadi di Sewun ada Syekh, ada Habib sedang ngajar pada murid-muridnya. Murid-muridnya buka kitab gitu lagi dapetin pelajaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa qala la ilaha illallah. Terus diam. Hadisnya berbunyi, siapa yang meninggal dunia, beliau bacain. Ada hadis Nabi Muhammad di kitab itu. Siapa yang meninggal dunia dan dia berkata la ilaha illallah. Dia terus diam, muridnya nungguin gitu. Kan mau terjemahin kitab, mau ngertiin gitu. Kok gurunya diam aja nih. Liatin gurunya nunduk gitu. Lama bener. Akhirnya sesudah beberapa menit maju seseorang di antara mereka, ngelihat ternyata sudah meninggal dunia. Hadisnya berbunyi, man mata wa qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia dan dia berkata la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi masuk surganya pakai praktek. Dia baca hadisnya, masuk surganya pakai praktek. Masya Allah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah.
Atau seperti kisahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sedikit lagi nih ya. Seperti kisahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sahib Masilah, tinggal di kota Masilah. Saya semasa tinggal di kota Tarim dulu sering berziarah ke makamnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan juga datang ke rumah beliau, teman-teman. Rumah beliau tuh banyak tangganya. Ternyata kayak yang gak semestinya pakai tangga juga dikasih tangga gitu. Ternyata beliau menghatamkan Quran di tiap tangganya. Dan subhanallah tangganya jadi banyak karena semua tangga udah dihatamin Quran, jadi tinggal begitu beliau hatam Quran lagi bikin tangga lagi. Banyak tangga-tangganya. Sahib Masilah. Beliau ahli zikir, beliau ahli ibadah. Beliau orang yang Masya Allah ibadahnya, teman-teman sekalian. Masya Allah ilmunya. Pandai menjaga waktu. Datang sakaratul maut. Istrinya mentalkin. Tahu suaminya sedang sakaratul maut, istrinya talkin. La ilaha illallah. Bukan ngikutin suaminya, ngeliatin aja sambil senyum. Gak merasa puas disenyumin aja gitu. Ditalkin lagi. La ilaha illallah. Suaminya ketawain. Gak puas diketawain, ditalkin lagi. La ilaha illallah. Suaminya bisik-bisik. Bilang sama istrinya. In aradti bidzalika dzikr fadhkurillaha sirra. Kalau kamu mau dzikir pelan-pelan aja, jangan teriak-teriak di telinga saya. Fa in aradti an tulaqqinini faqad ikhtalatat la ilaha illallah bilahmi wa dami. Namun jika tujuanmu mau mentalkin saya, enggak usah repot-repot. Kalimat la ilaha illallah telah menyatu bersama darah dan dagingku. Masya Allah. Tuh hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Orang-orang yang keluar dari atas muka bumi ini sebagai juara-juara kehidupan. Mereka pulang dengan berbekal cinta kepada Allah. Mereka pulang dengan berbekal cinta kepada Rasulullah. Mereka pulang dengan berbekal cinta kepada para ulama. Mereka pulang dengan berbekal cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka pulang sebagai orang-orang yang telah berhasil meraih rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Pecinta Nabi Muhammad, Bilal bin Rabah, di saat sakaratul mautnya, sang istri berteriak-teriak di sampingnya, wa karbah ala Bilal, wa karbah ala Bilal. Ya Allah, kesiannya Bilal, kesiannya Bilal, Bilal mau meninggal nih, kesiannya Bilal. Bilal melihat istrinya berteriak seperti itu, Bilal menjawab, wa tarabah, qadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Jangan katakan alangkah susahnya Bilal, alangkah kesiannya Bilal, akan tetapi katakan alangkah bahagianya Bilal. Bilal besok sudah akan bersanding dengan kekasih hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bilal besok sudah bersama dengan kekasih hati. Ucapkan selamat wahai Bilal. Masya Allah. Bagaimana kematianmu teman-teman? Bagaimana kematianmu? Adakah kamu menyambutnya dengan penuh sukacita karena Allah telah membukakan pintu rahmatnya lebar-lebar? Ataukah kamu menghadapinya dengan setengah mati ketakutan? Karena Allah telah menutup rapat-rapat pintu rahmatnya darimu. Kabarnya orang di saat mulai sakaratul maut, di saat nyawanya sampai di tenggorokan, dibukakan pintu langit sehingga dia tahu tempat kembalinya adakah ke surga ataukah ke neraka. Maka saat seperti itu, kalau dia adalah orang yang dimurka oleh Allah, dia lihat tempat kembalinya adalah neraka, dia pun setengah mati ketakutan, gak mau mati. Meskipun sebelumnya dia pengen mati sekalipun. Akan tetapi sudah terlambat.
dia pun mati dengan setengah mati ketakutannya. Ketakutan setengah mati. Sebaliknya, orang mukmin walaupun dia sebelumnya takut sama mati, begitu datang sakaratul maut, dilihat tempat kembalinya adalah surga. Maka dia pun meninggal dunia dengan penuh kebahagiaan. Gak sabar. Alhamdulillah ya Allah, enak banget tuh tempatnya kayaknya. Iya deh, gak apa-apa deh, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia pun menyunggingkan senyum untuk terakhir kalinya. Dan keluar dari atas muka bumi ini dengan penuh rasa bahagia. Ada banyak hamba-hamba Allah bahkan. Nah ini saya berharap sih. Walaupun kayaknya jauh benar, tapi kan orang berharap boleh-boleh aja ya. Kita minta, walaupun kayaknya pantas enggak tuh ya. Tapi kita minta sama Allah. Ada hamba-hamba Allah teman-teman. Yang ketika meninggal dunia, kedatangan ruhnya disambut sama para kekasih-kekasih Allah. Ada banyak hamba-hamba Allah. Yang ketika ruhnya keluar, Nabi Muhammad berkenan menyambut ruhnya. Ada banyak perempuan-perempuan solehah yang ketika rohnya keluar Sayyidah Fatimah telah menjemputnya. Ada banyak wanita-wanita solehah yang ketika rohnya keluar bidadari-bidadari telah menyambutnya. Sayyidah Khadijah telah menyambutnya. Kita minta kepada Allah. Meskipun rasanya kayak gak pantas modelan kita kayak begini nih. Kematian kita disambut Sayyidah Fatimah, siapa kita? Jadi kita minta aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, ya Allah, hadirkanlah hambamu yang saleh, hadirkanlah hambamu yang salehah. Sehingga kami tidak sebegitu ketakutan lagi, ya Allah. Hadirkan Sayyidah Fatimah. Hadirkan Nabi Muhammad. Hadirkan Nabi Muhammad ya Allah. Gimana caranya menuju kematian yang indah? Gimana caranya biar kematian kita adalah jadi hari raya paling menyenangkan dalam hidup kita? Satu, taubatin semua dosa. Sebab seperti yang tadi saya sampaikan, dosa tuh bisa jadi penghalang kita mati husnul khotimah. Kemudian yang keduanya, kerjakanlah kebaikan-kebaikan secara istiqomah. Terus saja. Sebab kama ta'ish tamut, sebagaimana kamu hidup seperti itu pula lah kamu akan mati. Kalau kamu hidup dengan ilmu, kamu hidup dengan menuntut ilmu, kamu senang mendengarkan kajian-kajian, sangat mungkin kamu meninggal dunia juga dalam keadaan menuntut ilmu. Dan orang kalau meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, laisa baini wa bainahu illa darajatun nubuwah. Kata Nabi, orang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, dia akan berkumpul denganku, hanya saja aku Nabi, dia bukan. Dia akan dikumpulkan bersama denganku, meskipun aku seorang Nabi dan dia bukan Nabi. Masya Allah. Derajat tinggi buat orang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Tetapi kebaikan, teruslah berbuat kebaikan, istiqomahlah, kontinulah berbuat kebaikan-kebaikan. Tertatih-tatih gak apa-apa, tapi jangan ditinggalkan teman-teman. Tahajud biar kata dikit-dikit dikerjain, walaupun cuma berapa rakaat dikerjain. Quran walaupun cuma berapa ayat dibaca. Zikir walaupun sedikit gak apa-apa, tapi yang penting terus istiqomah dibaca gitu. Insya Allah matinya husnul khatimah. Yang ketiga, doalah terus, minta sama Allah. Salah satu doanya, ya mugallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Qalbi apa qulubana ustazah? Boleh dua-duanya. Kalau kamu doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kamu doain diri kamu sendiri. Kalau kamu berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Kamu bisa meniatkan mendoakan orang tuamu,
mendoakan anak-anakmu, mendoakan suamimu, mendoakan saudara-saudarimu, mendoakan orang-orang yang kamu cintai agar dimatikan juga dalam husnul khatimah. Doa yang lain diajarkan Allah pula, Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah Kau cabut hidayah iman yang telah Kau karuniakan dalam hati kami. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha memberi. Doa yang lain, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Itu. Teruslah baca doa tersebut. Itu juga merupakan doa untuk membuat kita insya Allah mudah-mudahan dimatikan dalam husnul khatimah. Yang terakhir, kalau kamu kepengen agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah yang paling indah, yang paling bagus, jadi hari raya buat kita, cintailah hamba-hamba Allah yang soleh. Cintai orang-orang baik-baik, cintai para kekasih Allah yang terutamanya adalah bagindamu Nabi besar Muhammad. Cintai Nabi, cintai sahabat Nabi, cintai keluarga Nabi, cintai Sayyidah Fatimah, cintai Sayyidah Khadijah, cintai Sayyidah Aisyah, cintai para ulama-ulama sepanjang zaman, cintai para ulama-ulama yang ada di masa sekarang, cintai. Senang-senanglah berziarah ke makam para ulama, senang-senanglah menghadiri acara yang mengingatkan kita kepada para ulama seperti acara haul misalnya, gitu ya. Haulnya para ulama-ulama dihadiri teman-teman sekalian, dicintai para ulama-ulama. Hal yang semacam ini sangat mungkin untuk menjadikan kita mendapatkan syafaat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, mendapatkan keberkahan dari para ulama-ulama, sehingga insya Allah almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai, sehingga dengan kecintaan kita kepada orang-orang saleh, kita di akhirat nanti akan berkumpul dengan mereka, dan ketika meninggal dunia kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah. Udah tahu caranya, udah dapat cerita-ceritanya, pantaskan hati, mantapkan hati, minta saat ini untuk agar apabila datang ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam husnul khatimah. Yang masih punya air silahkan buka airnya masing-masing. Kita mau serius doa. Yang udah nggak punya air, jangan usah ngambil air tetangganya ya. Kita mau minta sama Allah, itu nanti airnya boleh minumkan ke anak-anaknya, biar dapat semua keberkahannya. Karena kita mau doa sesuatu yang penting. Kita mau minta sama Allah biar semua dari kita mati dalam husnul khatimah. Karena saat kematian kita jadi saat paling menyenangkan dalam hidup kita. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Biniyati anna Allah yarzuquna husnal khatimah indal maut bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bijahil awliya wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair. تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. Dengan keberkahan suratul Fatihah, dengan keberkahan majelis maulid ini ya Allah, dengan keberkahan manusia yang kami sebut-sebut namanya dalam setiap salawat dan salam kami, baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan para ulama, dengan keberkahan para salihin, dengan keberkahan orang-orang yang telah kami ceritakan kisahnya di majelis ini.
Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, serta para perempuan-perempuan yang lain, Sayyidina Bilal bin Rabah, serta hamba-hambamu ya Allah yang meninggal dunia dengan berbekal iman, dengan berbekal Islam, dengan berbekal cinta. Dengan kematian-kematian yang begitu indahnya kami mohon kepadamu ya Allah. Karuniakanlah kepada kami kematian dalam husnul khatimah. Kami simpankan waktu sekarang ini ya Allah untuk saat kematian kami. Ya Allah, Engkaulah Zat yang maha menentukan. Engkaulah satu yang menjadi penentu kematian kami, husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Engkaulah satu ya Allah yang menentukan nasib hamba-hambamu. Kami mohon kepadamu ya Allah. Semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Yang datang dari dekat, yang datang dari jauh ya Allah. Yang datang paling awal, yang datang paling akhir ya Allah. Yang tua, yang muda, semua yang hadir di majelis ini ya Allah, semua yang mendengarkan doa ini ya Allah, kami mohonkan kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jangan ada siapapun di antara kami yang kau cabut imannya ya Allah. Jangan ada di antara kami orang yang matinya enggak bawa iman ya Allah. Jangan ada siapapun di antara kami yang kau tutup pintu rahmat-Mu darinya ya Allah. Jangan ada siapapun di antara kami yang terusir dari pintu keridhaan-Mu ya Allah. Di saat ajal datang menjemputnya ya Allah. Kami semua apabila datang ajal menjemput kami, bukakanlah pintu rahmat-Mu lebar-lebar. Terimalah kami ya Allah. Terimalah kami ya Allah. Terimalah kami ya Allah. Kami pun berdoa yang sama untuk dua orang tua kami. Kami pun berdoa yang sama untuk anak-anak kami. Kami pun berdoa yang sama untuk suami kami. Kami berdoa yang sama untuk saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami, semua orang yang telah berbuat baik pada kami. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Bukakanlah pintu rahmat-Mu lebar-lebar untuk kami ya Allah. Jangan ada di antara kami yang terusir dari rahmat-Mu ya Allah. Jangan ada siapapun yang kau tutupkan pintu rahmat-Mu dari kami ya Allah. Terimalah kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Tetapkan iman dan Islam di dalam hati kami ya Allah. Saat ajal datang menjemput kami, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apabila ada seseorang di antara kami yang dosa menghalanginya dalam husnul khatimah, apabila ada seseorang di antara kami yang dosanya terlampau besar sehingga menghalangkannya dari husnul khatimah, apabila ada seorang di antara kami yang terlanjur Engkau murka sehingga apabila datang ajal menjemputnya ia mati dalam su'ul khatimah, kami mohon padamu ya Allah, saat ini juga ampunilah dosa-dosanya. Saat ini juga ampuni dosanya ya Allah. Meskipun ia belum menyesal karena ia tidak mengerti. Meskipun ia belum menyesal karena ia tidak cukup mengerti. Ampunilah dosanya ya Allah.
sebesar apapun dosanya ya Allah. Karena bukankah meskipun dosanya besar, Engkau jauh lebih besar untuk mengampuninya. Meskipun dosanya besar, bukankah ampunanmu jauh lebih besar. Ampunilah saja dosanya ya Allah. Dan saat ini juga tetapkanlah kematiannya dalam husnul khatimah. Saat ini juga ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat hamba-hambamu yang soleh-solehah, dengan berkah Habibana Ali Al-Habsyi sahibul maulid, ampunilah dosanya ya Allah. Karuniakanlah seindah-indah kematian bagi kami semuanya ya Allah. Karuniakanlah seindah-indah kematian bagi kami semua ya Allah. Di akhirat nanti ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa adab. Kumpulkan kami di belakang Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan semua yang hadir di tempat ini matanya kelak memandang wajah Nabi Muhammad di padang mahsyar nanti ya Allah. Jangan ada yang terhalang dari memandang wajah Nabi Muhammad. Jangan ada yang terhalang dari memandang wajah Sayyidah Fatimah Zahra. Jangan ada yang terhalang dari memandang wajah Sayyidah Khadijatul Kubra. Jangan ada yang terhalang dari memandang wajah Sayyidah Aisyah Ridha. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang saleh ya Allah. Kumpulkan kami di belakang para ulama ya Allah. Kumpulkan kami di belakang para habaib. Kumpulkan kami di belakang hamba-hamba yang tercinta di sisimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Inilah hajat-hajat kami haturkan kepadamu. Semua yang hadir di tempat ini berkahilah ya Allah. Mudahkanlah yang sedang sulit di antara kami. Lapangkanlah yang sedang sempit di antara kami. Sehatkanlah yang sedang sakit di antara kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.